Halo masyarakat Pekebun, masih di kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, tepatnya di dalam laboratoriumnya nih saya sekarang. Saya sudah ada janji temu dengan narasumber yang ada di episode kita kali ini dan tentunya nanti akan ada perbincangan seru di antara kita. Kira-kira seperti apa sih keseruan kita? Tentu ikuti tayangan selengkapnya. Halo masyarakat Pekebun, kita kembali bertemu dalam Mari Berkebun. Nah, di episode sebelumnya saya kan sudah bilang ya kalau saya lagi di kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Di episode kali ini saya masih ada di kantor BBPPTP Medan dan masih mau berkeliling lagi menindaklanjuti manakah narasumber kita yang bisa kita wawancarai. Nah, di kesempatan kali ini, seperti yang teman-teman sudah lihat ya, saya berada di sebuah tempat, ini bisa kita sebut, bukan bisa kita sebut sih sebenarnya, ini adalah sebuah laboratorium, sudah banyak gelas ukur, benar ya Pak, ini gelas ukur namanya ya, banyak tentunya alat-alat kimia di sini yang tentunya harus sangat hati-hati, jangan sampai sembarangan untuk kita sentuh. Nah, tadi saya udah sapa sebentar, ini ada Bapak yang tampan di sebelah saya tentunya, sudah ada Bapak Fahri Riswal, selaku manajer teknis Laboratorium Kimia BBPPTP Medan. Selamat siang nih Pak Fahri ya, Mbak. Pak Fahri Riswal. Ini tentunya yang mau kita bahas juga menarik sekali Pak di kesempatan kali ini. Makasih juga udah meluangkan waktunya, kita ganggu laboratoriumnya, kita rusuhin juga yang pasti ya. Tapi nggak akan kita pecahin tentunya gelas-gelas ukur ya Bapak, jangan takut. Pasti. Oke, ini Pak Fahri Riswal, topik kita adalah mengenai monitoring mutu pestisida, pupuk anorganik, dan residu pestisida pada produk perkebunan di wilayah Sumatera Utara dan binaan lain. Ini agak panjang Pak ya judulnya, agak capek sebenarnya saya bacainnya Pak. Oke, Pak Fahri, ini mengenai pestisida terlebih dahulu. Pestisida yang saya baca sedikit contekannya tadi, ini ada banyak jenisnya Pak. Ada yang saya baca mengenai pestisida kimia dan pestisida nabati. Pak Fahri tentunya yang lebih paham mengenai pestisida, dijelasin dulu dong Pak ke kita, pestisida itu yang seperti apa, terus jenisnya apakah memang sangat banyak atau hanya sedikit saja jenisnya? Silakan Pak Fahri. Terima kasih. Sedikit saya menjelaskan, pestisida adalah suatu bahan untuk yang digunakan untuk mengatasi hama penyakit tanaman. Dari sumber, pestisida dibagi atas dua bagian, pestisida kimia atau sintetik dan pestisida nabati. Artinya dari pestisida kimia dibuat secara kimiawi, sedangkan pestisida nabati sumbernya adalah dari tanaman herbal. Oke, tentunya beda sekali ya Pak, bahan-bahannya juga sangat beda sekali ya. Nah, kalau untuk penggunaan ataupun bagi masyarakat pekebun yang menggunakan pestisida di produk perkebunan mereka, umumnya ini menggunakan pestisida mana Pak? Apakah lebih banyak yang condong menggunakan pestisida kimia atau pestisida yang nabati tadi? Kalau dari pengalaman kita masih lebih banyak menggunakan pestisida sintetik atau kimia, disebabkan karena penggunaannya jauh lebih efektif dan efeknya instan. Sedangkan pestisida nabati itu proses pembuatannya cukup panjang, kemudian aplikasinya sedikit lebih lama efeknya dibandingkan pestisida kimia. Oke, tentu teman-teman masyarakat pekebun kita mungkin banyak yang menggunakan pestisida kimia karena prosesnya tadi lebih begitu instan, ya Pak, lebih instan. Masyarakat emang banyak kan memang mau yang instan aja Pak ya, gitu. Benar. Tapi saya enggak kok, alhamdulillah ya. Kalau Pak Fahri enggak juga akan mau yang instan-instan enggak ya? Insya Allah enggak. Kita semua senangnya berproses gitu ya Pak. Betul. Lebih baik kita berproses sehingga hasilnya pun juga lebih baik begitu. Betul. Kemudian ini kan kita berbicara mengenai pengujian ataupun memonitoring mutu pestisida. Ini yang kita angkat adalah pestisida kimia yang ingin saya bahas juga. Nah, tentunya ada pengujian yang dilakukan di laboratorium analisa pestisida ini begitu. Pak Fahri, jelasin juga dong ke kita mengenai laboratorium analisa pestisida ini. Sudah sejak kapan laboratorium ini ada? Iya. Laboratorium ini berdiri sudah cukup lama. Kalau saya tidak salah informasinya di bawah tahun 2000, sekitar tahun 90-an. Oke, masih kecil saya kalau gitu. Iya. Bapak kalau boleh tahu umurnya berapa pada saat itu? Saya sudah cukup dewasa lah. Sudah sekolah cukup, mungkin. Sudah sekolah ya. Oke, kemudian jadi mungkin laboratorium ini didirikan untuk mengantisipasi pengujian. Jadi waktu laboratorium berdiri, inilah satu-satu laboratorium pengujian pestisida di Pulau Sumatera. Oh, luar biasa. Jadi sebelum ini setiap mau melakukan pengujian harus kembali ke Jakarta atau di Jawa, sekitar Jawa. Agak ribet berarti ya Pak? Jadi seluruh stakeholder di sekitar Sumatera harus mengirimkan sampel pengujian itu jauh ke Jakarta atau sekitar Jawa Tengah. Oke, dijelasin tadi sama Fahri, singkat sekali tentunya, tapi
berbobot begitu ya kalau Iya. Pak Fahri ini menjelaskannya. Kemudian Pak Fahri, laboratorium analisa pestisida ini kabarnya, kabar-kabar burung yang saya dengar ini kemudian berkembang sehingga dapat melakukan pengujian pupuk organik juga. Benar begitu ya Pak Iya. Fahri? Oke, ini tanggapan Bapak seperti apa nih? Kok bisa pada akhirnya melakukan pengujian pupuk organik juga? Nah, awal ceritanya balai besar seperti ini jumlahnya di Indonesia itu hanya 3. Di Medan untuk mengcover seluruh Sumatera dan Kalimantan. Oke, jauh ya Pak Sumatera dan Kalimantan. Iya. Kenapa nggak yang dekat aja Sumatera Jawa begitu? Di Jawa ada balai besar lagi, Oke, ada balai letaknya besar di lagi. Jombang untuk mengcover seluruh Jawa, Bali. Kemudian ada di Ambon dan ada balai kecil lagi di Pontianak. Oke. Jadi jumlah balai besar itu cuma 3 di seluruh Indonesia. Jadi selama ini kita melakukan pengujian pestisida, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata para pengguna jasa kita juga membutuhkan pengujian lain. Seperti pengujian unsur hara di tanah, kemudian pupuk yang akan mereka gunakan, mereka akan ingin tahu kira-kira kualitas pupuknya itu seperti apa Oke. sebelum diaplikasikan ke tanaman. Oke, rasa penasarannya tinggi berarti ini pupuk Iya. yang digunakan seperti apa, bagus Iya, atau tidak, betul. pestisidanya juga begitu ya. Lalu Pak Fahri, ada lagi nih yang saya dengar gosip-gosipnya katanya. Ini laboratorium ini ya, laboratorium BBPPTP Medan ini, laboratorium analisa pestisida ini merupakan salah satu laboratorium rujukan dari Kementerian Pertanian. Ini tentunya sangat bangga sekali ya Pak BBPPTP Medan. Tanggapan Bapak gimana nih bisa sampai menjadi laboratorium rujukan? Ya, jujur saya secara pribadi cukup bangga karena laboratorium ini salah satu laboratorium rujukan untuk pengujian mutu formulasi pestisida. Jadi setiap perusahaan akan mendirikan suatu perusahaan pestisida, produknya harus melalui 3 pengujian. Pengujian mutu, pengujian efikasi, dan toksisitas. Nah, salah satu dari laboratorium pengujian itu kita termasuk dalam listnya Kementerian Pertanian. Jadi perusahaan pestisida yang akan menguji laboratoriumnya, produk pestisidanya boleh menggunakan jasa kita sebelum mendapatkan izin edar. Sebelum mendapatkan izin edar Iya. bisa ke ini ya, ke Iya. lab analisa di BBPPTP Medan. Luar Benar biasa sekali. Sangat bangga tentunya ya Pak, Iya, menjadi pasti. laboratorium rujukan, bangga sekali. Bapak kerja di sini bangga nggak Pak? Insya Allah bangga. Bangga ya. Saya juga masuk sini bangga loh Pak, Oh, walaupun iya. saya duduk cuma lihat-lihat gelas ukur gitu. Kita lihat Pak Fahri juga udah pakai baju laboratorium Iya, ya. Ini benar. tentunya menambah apa namanya karisma setiap orang kalau pakai baju laboratorium ya. Nah, iya, betul. Nah, tentunya teman-teman kalau saya bercerita soal baju laboratorium, saya juga pakai terakhir waktu sekolah Pak, Iya. kebetulan ya. Dulu jurusannya IPA, tapi kemudian saya nyasar menjadi seperti Iya. ini. Disyukurin aja, nggak ada masalah ya. Oke, kemudian Pak Fahri ini mengenai laboratorium analisa pestisida. Tujuan pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan laboratorium analisa pestisida. Ini apa Pak Fahri? Apakah sebelumnya, sebelum ada laboratorium ini, ada kendala dalam pelayanan bagi masyarakat perkebunan yang ingin melakukan pengujian mutu pestisida mereka? Iya. Sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit layanan yang bisa kita berikan. Selain pengujian mutu pestisida, kita bisa melakukan pengujian residu pestisida dari produk-produk perkebunan. Kemudian berkembang lagi, kita bisa melakukan pengujian terhadap pupuk dan tanah. Nah, mungkin masyarakat juga tahu pekebun di daerah Sumatera itu cukup banyak. Jadi untuk mengcover dan mengantisipasi segala kebutuhan pekebun di Sumatera, mungkin dibutuhkan satu tempat pengujian yang bisa kapabel melakukan pengujian. Mungkin itu dasar didirikannya balai besar, kemudian ada unit laboratorium pengujian. Laboratoriumnya tadi. Oke, tentunya bangga tadinya tetap ya kita bilang ya, kita bangga sekali dan tentunya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari Insya Allah. laboratorium ini ya. Ada pengujian mutu pestisida, ada pengujian residu pestisida juga dan kemudian unsur hara tanah juga Unsur diuji hara di sini tanah ya dan Pak. pupuk anorganik serta Anorganik organik. di sini. Oh, banyak berarti yang diuji. Tapi nggak bisa menguji keimanan yang pasti ya Pak kalau di sini ya. Insya Allah bukan. Kita belum ditunjuk untuk itu. Oh, itu yang lain lagi ya Iya, Pak. Jadi lain kalau lagi. mau uji keimanan jangan datang ke laboratorium Iya, ini. betul. Jangan jumpain Pak Fahri. Lalu teman-teman ini tentunya banyak ya yang menjadi pertanyaan kita ke Pak Fahri mengenai laboratorium analisa pestisida. Pak, kalau masyarakat perkebunan mau datang ke laboratorium ini Iya. ingin memanfaatkan layanan ini, apa sih Pak layanan yang disediakan di laboratorium ini? Silakan Pak Fahri. Ya, mungkin seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ruang lingkup pengujian kita cukup banyak untuk pengujian mutu formulasi pestisida, kemudian pengujian residu pestisida, termasuk pupuk anorganik, organik, kemudian pengujian unsur hara tanah.
Jadi dari segala macam jenis pengujian itu, para pengguna jasa kami persilahkan untuk memanfaatkan laboratorium ini dengan cara pasti dengan melakukan permohonan dulu sebelumnya, kemudian melakukan pengujian. Tapi serius ini kalau untuk pengujian masih kita kenakan biaya, ada aturannya. Berapa tuh Pak kira-kira biayanya? Nah, kalau masalah biaya itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 35. Jadi itu ada tarif PNBP namanya, pendapatan negara bukan pajak. Jadi pengujian itu per parameter. Ya, cukup banyak. Kemudian untuk mengajukan permohonan pengujian, apa nih Pak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman masyarakat pekebun kita? Nah, kalau syaratnya sih tidak terlalu rumit, hanya mengajukan permohonan, mengisi formulir, kemudian menyerahkan sampel minimal kalau untuk sampel tanah dan itu 1 botol kalau untuk pestisida, kalau untuk sampel tanah dan produk itu minimal 1 kilo. 1 kilo? 1 kilogram. Oke, kalau sudah dilengkapi Pak semua syarat-syaratnya, apakah nanti ada petugas yang datang langsung ke lokasi tempat di mana masyarakat pekebun itu melakukan cocok tanamnya begitu kan? Atau seperti apa Pak prosedurnya kemudian? Biasanya kalau kita di laboratorium itu kita menerima sampel kirim. Tapi bila dibutuhkan kita akan siap ke lapangan untuk pengambilan sampel. Pak Fahri, berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian itu semua Pak? Prosedur-prosedur itu prosesnya memakan waktu berapa lama? Ya. Dari mulai sampel diterima di front desk sampai hasil pengujiannya keluar berkisar 2 minggu atau 12 hari kerja. Oke, apakah teman-teman kita dari masyarakat pekebun bisa nih mengontrol, Pak sudah sampai di mana nih proses pengujian pestisida kami, pupuk kami, begitu bisa Pak dikontrol? Bisa Ya? Bisa melalui telepon. Bisa melalui telepon. Bakal dijawab tapi kan Pak? Insya Allah dijawab. Sedih kita kalau misalnya teleponnya di reject. Oke, untuk produk-produk perkebunan yang diuji di laboratorium analisa pestisida ini, apa saja Pak? Banyak ya kira-kira? Cukup banyak, walaupun sekedar informasi untuk pengujian mutu formulasi pestisida kita sudah terakreditasi ISO 17025 versi 2017. Dan kedepannya kita akan memperluas ruang lingkupnya, termasuk pengujian pupuk dan residu. Pengujian pupuk dan juga residu. Kenapa nih Pak kok residu juga harus diuji? Kenapa harus diuji si residu ini Pak? Boleh dijelasin? Nah, kalau untuk residu mungkin saya bisa bantu menjelaskan. Residu itu artinya sisa pestisida yang terkandung setelah aplikasi. Jadi itu menjadi produk dan masih bisa dikonsumsi manusia. Nah, itu harus dikontrol dengan cara pengujian residunya. Ada peraturan pemerintah yang membatasi maksimum residunya, itu namanya BMR atau batas maksimum residu pestisida. Ada diatur oleh pemerintah. Nah, itu patokan kita dalam pengujian residu pestisida. Oke, berapa Pak batas maksimum residu itu sendiri? Nah, karena produknya cukup banyak, saya nggak hafal bukunya setebal ini. Dia spesifik aja ya, Pak. Jadi untuk kopi, misalnya jenis pestisida tertentu itu maksimal, misalnya ada salah satu cuma 0,1 mg per kilogram atau ppm namanya. Oke, jadi setiap produk itu berbeda-beda begitu ya Pak? Spesifik dia. Spesifik. Oke. Kalau untuk tahapan pengujian tadi Pak, bila semua tahapan pengujian sudah selesai gitu kan, sudah rampung begitu. Tahap selanjutnya apa nih? Apakah masyarakat pekebun akan dikabarin sudah selesai nih pengujiannya, tinggal dijemput begitu atau bagaimana? Pasti. Jadi waktu sampel masuk kemudian dilakukan pengujian, output dari laboratorium ini disebut LHP atau lembar hasil pengujian. Nah, lembar hasil pengujian itu bisa digunakan sebagai rekomendasi untuk pengguna laboratorium. Kalau untuk analisa tanah bisa dijadikan rekomendasi untuk pemupukan. Oke. Dan yang pasti tadi juga ada mengenai pengujian pupuk anorganik gitu ya Pak. Ini kalau menguji pupuk anorganik ini gimana Pak prosesnya? Hampir sama dengan pengujian lainnya, mereka mengantarkan sampel. Jadi pada intinya kita menyesuaikan dengan etiket dari kemasan. Misalnya pupuk NPK dengan kandungan nitrogen, fosfat dan kalium 16 dan 16%. Nah, kita melakukan pengujian apakah benar etiketnya sesuai dengan keadaan realnya. Oke, kalau tidak sesuai Pak etiketnya dengan keadaan real. Kalau tidak sesuainya kita akan kasih data yang sebenarnya. Jadi petani akan berpikir pupuk ini efektif nggak mereka gunakan gitu.
Jadi apakah mereka harus mengganti pupuk dengan brand A, kemudian mengganti lagi dengan brand B, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, yang pasti kalau setelah dilakukan proses pengujian, baik itu pestisida, residunya, dan pupuk anorganiknya tidak sesuai standar, nanti bakal diberitahukan juga begitu ya pasti. Pak? Dan diberikan juga jalan keluarnya begitu. Oke, untuk layanan konsultasi di laboratorium analisa pestisida ini disediakan di hari apa saja Pak? Apakah di jam kerja atau bagaimana? Pada prinsipnya konsultasi itu bebas di jam kerja, Senin sampai Jumat sesuai dengan jam kerja kita, dari mulai pagi sampai kita pulang kerja. Dari pagi sampai pulang kerja begitu Pak? Setiap hari? Setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Kalau Minggu nggak buka ya Pak? Sabtu juga enggak. Sabtu juga enggak. Pokoknya Senin sampai Jumat, kalau weekend nggak buka ya. Kalau mau main-main ke laboratorium juga nggak bisa Pak? Silakan. Silahkan begitu, nggak ada masalah. Oke, apakah untuk layanan ini tadi sudah dibilang ya oleh Pak Fahri bahwasannya layanan ini berbayar teman-temannya sesuai PNBP tadi yang disebutkan oleh Pak Fahri. Nah Pak, untuk laboratorium ini sendiri setelah sekian lama berdiri dari sebelum tahun 2000 tadi begitu ya, sudah berapa banyak Pak masyarakat pekebun yang memanfaatkan fasilitas laboratorium ini, dan tentunya siapa saja Pak yang sudah memanfaatkannya? Kalau jumlah persisnya saya sudah tidak mencatat, mungkin sudah terlalu banyak. Sudah banyak sekali ya. Tapi kalau pihak yang menggunakan jasa itu cukup banyak, bisa petani, kemudian ada pihak dari Puslit, kemudian dari mahasiswa, kemudian dari para stakeholder, misalnya produsen pestisida, pupuk dan lain-lain. Oke, dari mahasiswa juga sempat menguji ke sini juga ya Pak? Boleh juga ya, sering ya. Oke, tentunya mahasiswa dari Fakultas Pertanian gitu. Sebenarnya dari jurusan apa aja yang membutuhkan pengujian kita. Oke, berarti tidak hanya masyarakat pekebun saja yang bisa memanfaatkan layanan di laboratorium ini, tapi mahasiswa, stakeholder juga bisa ya? Iya, kami persilahkan. Dipersilahkan. Ramah berarti ya Pak orang-orang yang ada di sini? Ramah, begitu ya? Pak Fahri juga ramah kok ya teman-teman. Dan rajin menabung. Oke, alhamdulillah. Saya juga kok rajin menabung. Kemudian Pak Fahri, selanjutnya ini tentu Laboratorium Analisa Pestisida BBPPTP Medan tidak hanya ingin seperti ini saja, ada ingin pengembangan selanjutnya yang dilakukan begitu kan. Kedepannya apa nih Pak? Perkembangan apa yang akan dilakukan? Boleh dong dibocorin ke kita. Ada mungkin ruang lingkup pengujian yang ingin dilakukan lagi? Ya, itu pasti. Saat ini ruang lingkup akreditasi kita masih belum terlalu banyak. Nanti kita akan mengembangkan ruang lingkupnya. Dan satu yang ingin rencananya tahun depan kita mau akan kembangkan untuk pengujian mikotoksin. Mikotoksin. Iya, jadi itu banyak pihak yang butuh pengujian untuk itu, terutama untuk ekspor. Ekspor, oke. Iya. Oke, Pak, jelasin dong sedikit ke saya mikotoksin itu adalah yang seperti apa, Pak? Boleh dong dibocorin juga ke kita. Jadi kalau nanti saya mau jelasin ke teman-teman gitu kan, saya tahu nih mikotoksin apa, taunya dari Pak Fahri. Iya. Jadi mikotoksin itu adalah sejenis racun yang dikeluarkan oleh sejenis jamur golongan Aspergillus. Itu terutama pada produk seperti pala, jagung, kopi. Jadi jamur itu akan tumbuh karena mungkin penjemuran atau waktu penjemuran yang kurang tepat sehingga jamurnya tumbuh. Nah, jamur itu bisa menghasilkan sejenis racun, itu yang disebut dengan mikotoksin. Dan itu racunnya cukup berbahaya. Cukup mematikan. Berbahaya. Untuk tubuh tentunya untuk ya, manusia. Untuk manusia tentunya. Oke, untuk persiapannya Pak, melakukan, kan nanti ada pengembangan juga nanti ya, melakukan pengembangan, pengujian, ruang lingkup pengujian juga sudah mulai dicoba dikembangkan. Sudah ada persiapan dari sekarang ini? Insya Allah sudah dipersiapkan. Sudah ada dipersiapkan. Nanti kabarin kita lagi kalau gitu ya Pak. Pasti. Biar kita tanya-tanya lagi nih soal mikotoksin sama Pak Fahri. Oke, teman-teman, tadi kita sudah banyak ya bertanya ke Pak Fahri mengenai monitoring pengujian mutu pestisida, residu pestisida, dan juga pupuk anorganik. Udah cukup jelas tadi ya dari Pak Fahri penjelasannya bagaimana mengenai pengujiannya dan tentunya layanan yang diberikan dari Laboratorium Analisa Pestisida di BBPPTP Medan ini. Tentunya teman-teman bisa langsung dimanfaatkan saja layanan ini, datang langsung kemari. Dan sebelum kita akhiri, teman-teman, kita sama-sama saksikan dulu visual mengenai monitoring mutu pestisida, residu pestisida, dan juga pupuk anorganik berikut ini. Kali ini akan dijelaskan mengenai prosedur pengujian mutu bahan aktif formulasi pestisida. Pengujian ini adalah menentukan konsentrasi bahan aktif pestisida, apakah sudah sesuai dengan konsentrasi yang tertera pada kemasan.
Tahap pertama pengujian ini adalah persiapan contoh. Pada tahap ini, bahan-bahan yang dipersiapkan yaitu contoh yang telah diberi kode oleh bagian administrasi, kemudian pelarut aseton, labu takar 50 ml, pipet tetes, dan larutan standar yang disesuaikan dengan jenis bahan aktif. Tahap selanjutnya yaitu penimbangan contoh. Contoh ditimbang setara dengan 1000 ppm. Pengerjaan ini dilakukan secara duplo. Contoh yang telah ditimbang ditambahkan dengan pelarut aseton sampai tanda tera. Contoh yang telah ditambahkan aseton kemudian dikocok atau dihomogenkan sampai larut sempurna. Setelah larut sempurna, contoh dituang ke dalam vial 1,5 ml. Larutan standar sebagai pembanding dituang ke dalam vial 1,5 ml. Sampel yang telah dituang ke vial kemudian diberi kode. Sampel siap diinjek ke instrumen gas kromatografi. Sampel yang telah disiapkan kemudian diletakkan pada autosampler. Instrumen yang digunakan adalah gas kromatografi dengan jenis detektor FID atau Flame Ionization Detector. Digunakan metode sesuai dengan instruksi kerja. Ada sedikit lagi nanti ya, Pak. Hasil analisa instrumen berupa kromatogram, di mana kromatogram ini nanti akan digunakan sebagai untuk perhitungan penetapan kandungan bahan aktif pestisida yang telah diuji. Demikianlah prosedur pengujian mutu bahan aktif formulasi pestisida. Sekian dan terima kasih. Ya teman-teman, udah sama-sama tadi ya kita saksikan visualnya bagaimana sih memonitor mutu pengujian dari pestisida, residu pestisida, dan tentunya juga pupuk anorganik. Banyak loh yang diuji di sini. Jadi silakan buat teman-teman manfaatkan layanan pestisida ini. Kita ucapkan juga terima kasih buat Pak Fahri Rizwal yang merupakan manajer teknis laboratorium kimia BBPP TP Medan. Makasih Pak udah bersedia kita rusuhin labnya pada hari ini ya. Dengan senang hati. Oke, nggak marah kan Pak sama kita ya? Insya Allah. Insya Allah enggak. Oke deh, semua teman-teman masyarakat Pekabun tentunya banyak manfaat ya yang bisa kami sampaikan untuk Anda, dan semoga bisa Anda serap juga manfaat yang kami berikan. Saya masih mau keliling-keliling lagi nih di kantor BBPP TP Medan, masih mau saya cari siapa yang bisa saya wawancarai lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Fahri, dan tentunya teman-teman kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.